Saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunade. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang kebencian seorang anak terhadap orang tuanya. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, maksud baik orang tua untuk mendidik anak dengan memarahi, memukul, atau memberikan batasan-batasan tertentu, kadang-kadang disalahpahami oleh si anak dan tidak jarang itu menimbulkan suatu kebencian, bahkan dendam yang berlarut-larut, bahkan tercetus dalam sebuah tindakan nyata di mana anak melawan orang tuanya. Bukan cuma memberontak, dan kita dengar akhir-akhir ini ada sebuah pemberitaan tentang seorang anak yang tega itu membunuh kakak dan orang tuanya. Gejala seperti ini, Bapak, pasti merupakan sebuah penyimpangan, itu kita tahu. Namun bagaimana hal itu bisa terjadi? Nah, itu yang hendak kami perbincangkan malam hari ini, Bapak. Ya, memang ada beberapa faktor yang terlibat ya, Pak Gun, di dalam peristiwa ini. Atau secara umum saja saya akan bahasnya. Misalkan kita melihat anak itu sendiri. Ada anak yang memang bermasalah. Jadi ada anak-anak yang akhirnya bertumbuh besar dengan hati nurani yang sangat lemah, yang sangat egois, mementingkan diri sendiri, menuntut agar kehendaknya dipenuhi. Nah, anak-anak seperti ini adalah anak-anak yang bisa melakukan apa saja agar mendapatkan yang dia inginkan, bahkan sampai sejauh melukai orang tuanya. Namun yang lebih umum adalah seperti ini, Pak Gun. Orang tua tanpa disadari melakukan hal-hal yang menyakiti hati anaknya. Dan waktu hal-hal ini terus bertumpuk dalam hati si anak, akhirnya membuahkan kebencian dalam diri si anak kepada orang tuanya. Misalkan kita bisa melihat sendiri firman Tuhan juga pernah mengatakan atau memberikan peringatan yang sejenis kepada kita sebagai orang tua, dan terutama kepada bapak di sini. Saya membacakan dari Kolose pasal 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Kata janganlah sakiti hati anakmu sebetulnya dapat juga diterjemahkan janganlah membuat hati anakmu pahit, getir. Nah, saya kira ada kalanya kita sebagai orang tua tanpa disadari menciptakan hati yang getir atau pahit dalam diri anak, yang akhirnya membuahkan kebencian kepada kita. Nah, saya rasa itu salah satu penyebab ya, kenapa ada anak yang bisa begitu sadis dan kejam kepada orang tuanya. Ya, tadi Pak Paul katakan ada tindakan-tindakan orang tua yang tanpa disadari membuat hati anak itu pahit ya. Mungkin Pak Paul bisa uraikan kira-kira tindakan-tindakan apa itu yang bisa menyakiti hati anak atau membuat hati anak pahit. Karena ada satu tindakan yang bagi seorang anak itu tidak berdampak apa-apa, tidak berdampak menimbulkan kepahitan dalam hatinya, tapi bagi anak lain bisa menimbulkan itu kepahitan dalam hatinya. Pada intinya adalah anak akan merasa pahit kalau dia ditolak. Jadi anak lahir ke dunia dengan suatu permintaan agar orang tua menerimanya. Ini permintaan yang tak tertulis dan tersirat ya. Sebab memang anak-anak itu lahir ke dunia tanpa mereka meminta untuk berada di dunia ini. Dan dalam keadaan mereka yang tak berdaya, mereka sangat membutuhkan penerimaan, penjagaan, dan uluran tangan dari orang tuanya. Sewaktu orang tua menolak si anak, nah, anak itu akhirnya merasa terluka sekali. Nah, luka yang mendalam
akibat penolakan-penolakan itu bisa membuahkan kebencian pada si anak. Ya, penolakan itu dalam arti kata apa, kalau dia mengusulkan sesuatu tidak ditanggapi, minta sesuatu tidak ditanggapi, atau kekurangan rasa kasih sayang? Dua-duanya betul Pak Gun. Ya. Jadi ada kalanya anak-anak merasa ditolak karena apa yang diinginkannya tidak diberikan oleh orang tua. Nah, ini bukannya dalam kasus yang wajar, ada kalanya orang tua memang tidak memberikan apa yang diinginkan anak demi kebaikan anak itu sendiri. Namun secara lebih menyeluruh ya, jadi apa yang diminta oleh si anak cenderung ditolak oleh orang tuanya. Atau dalam kasus yang kedua tadi, yang seperti tadi Pak Gun singgung adalah si orang tua ini akhirnya juga tanpa merencanakan atau tidak, membuat si anak itu merasa dia adalah bukan bagian dari keluarga itu sendiri. Juga ada faktor lain mungkin Pak Pol. Misal si anak ini kalau dibandingkan dengan saudaranya itu juga menimbulkan dia sakit hati. Karena saya pernah ya Pak Pol, pengalaman saya dulu mengonseling seorang anak siswa, dia mempunyai sikap yang aneh di dalam kelas. Kemudian waktu saya konseling, dia mengatakan bahwa dia itu di rumahnya selalu dibandingkan dengan kakak perempuannya, karena kakak perempuannya ini selalu menurut, selalu di rumah gitu ya. Dan dengan dibandingkan itu dia punya rasa dendam, bahkan dia tuh juga dendamnya itu sudah sangat sampai dia juga rasa ingin membunuh, itu punya perasaan sampai ke situ. Dia sampai mengatakan itu Pak Pol. Jadi karena dibandingkan itu Pak Pol, dia itu merasa sakit hati. Betul sekali Ibu Ida. Jadi anak yang dibandingkan memang merasa ditolak. Jadi salah satu bentuk penolakan yang dilakukan oleh orang tua ya tanpa disadari adalah membandingkan anak. Kita kadang-kadang sebagai orang tua membandingkan dengan tujuan memacu ya, memberikan semangat kepada si anak supaya dia pun mencontoh kakak atau adiknya atau saudara sepupunya misalnya. Namun seringkali anak waktu dibandingkan tidak merasa terpacu. Anak justru waktu dibandingkan merasa tertolak, bahwa dia itu tidak bernilai atau tidak berharga. Seolah-olah si anak dibuat merasa bahwa yang berharga di mata orang tuanya adalah tipe seperti kakaknya atau seperti saudara sepupunya. Jadi kesimpulan si anak itu adalah, karena saya tidak pas dengan tipe yang diminta atau diharapkan oleh orang tua saya, ya jadi saya juga bukanlah bagian dari keluarga ini. Saya tidak berharga, saya tidak layak dianggap menjadi anak dari keluarga ini. Jadi itu kesimpulan saya. Nah, makanya ada anak yang bisa begitu sadis kepada orang tuanya. Saya kira salah satu penyebabnya adalah sebab si anak itu tidak merasa menjadi bagian dari keluarga tersebut. Sebab kalau dia merasa dia adalah bagian dari keluarga tersebut, hati nuraninya tidak akan mengizinkan dia melakukan tindakan yang begitu sadis kepada keluarganya. Nah, hal ini hanya dimungkinkan kalau dia memang tidak merasa dekat dan merasa bagian dari keluarga tersebut. Jadi pembandingan itu seringkali berdampak menyakitkan sekali. Itu bahkan sama orang dewasa pun ya tidak senang gitu ya, kalau kita dibanding-bandingkan gitu. Tapi Pak, itu kan baru disadari setelah anak itu bisa berkomunikasi gitu langsung secara verbal dengan orang tuanya dan sebagainya, ataukah jauh sebelum itu dia bisa merasakan bahwa dia sebenarnya ditolak? Maksud saya itu sejak usia berapa kira-kira anak itu mulai menyadari dia diterima atau ditolak oleh keluarga itu? Saya cenderung berpikir bahwa anak sudah mulai merasakan penolakan orang tua sejak pada masa dikandung. Oh gitu. Memang tidak bisa saya buktikan secara empiris, karena saya tidak bisa mengangket atau meriset anak-anak dalam kandungan. Tapi anak itu bisa bereaksi sewaktu misalkan orang tuanya itu jalan seenaknya. Misalnya tidak memberikan nutrisi yang cukup, atau misalnya sering marah-marah. Nah, anak itu dalam kandungan adalah bagian dari tubuh si ibu. Sebaliknya, kalau si ibu itu dengan suara yang lembut bicara dengan si anak dalam kandungan, membelai perutnya,
si anak akan merasakan hal itu juga. Ini ada satu contoh yang konkret ya. Ada seorang ibu yang mengandung, kemudian mengalami suatu trauma yang sangat menyakitkan, yaitu rumahnya dirampok. Dalam ketakutan itu dia menjadi histeris. Dan setelah peristiwa tersebut, anak dalam kandungan yang sudah usianya lumayan besar meninggal dunia, gugur. Nah, sebetulnya kan secara fisik anak itu terawat dengan baik dalam kandungan si ibu. Tapi waktu si ibu mengalami peristiwa yang begitu menakutkan, anak itu kaget rupanya. Dan jantungnya tidak kuat menahan kekagetan tersebut. Makanya anak itu langsung mati. Jadi kita bisa melihat suatu keterkaitan nih antara emosi, kehidupan mental si ibu pada si anak itu. Jadi saya kira anak itu tahu ya, dia itu diinginkan atau tidak. Ada anak yang sejak kecil itu dikasih makan obat supaya gugur. Tapi tidak gugur-gugur. Nah, obat itu kan sebetulnya racun yang dimasukkan ke dalam tubuh. Jadi tidak si anak dalam kandungan si ibu itu merasakan rasa sakit atau tidak nyaman yang luar biasa itu. Karena memang racun itu diberikan untuk membunuhnya. Namun tidak berhasil membunuhnya. Tapi karena dia juga adalah manusia yang memang melekat dalam tubuh si ibu, dia saya kira keracunan dan rasa sakit sekali. Jadi ada anak-anak yang saya kira karena tidak diinginkan sejak lahir, sejak dalam kandungan, dia memang merasakan penolakan tersebut. Meskipun dia belum mampu mengungkapkannya secara verbal. Kalau misalnya si ibu itu mengharapkan anak ini perempuan, tapi nyatanya keluar laki-laki, itu juga merasa ditolak, Pak. Betul sekali. Dan itu seringkali menimbulkan kebencian itu. Dan ini seringkali terjadi dalam keluarga yang memang mengharapkan jenis kelamin tertentu. Biasanya memang pria. Jadi kasihan sekali ya anak-anak yang pas lahir, pas hadir di dunia, tidak sesuai dengan keinginan orang tuanya. Betul. Lalu merasakan penolakan itu. Ya? Betul. Sedangkan dia tidak merasa dia memilih untuk menjadi anak ini. Gitu. Salah satu bentuk penolakan yang lainnya lagi adalah, selain dari perbandingannya, adalah penghinaan. Kita ada kalanya lupa ya bahwa anak kita itu punya perasaan. Dan dalam kemarahan kita, keluarlah kata-kata yang menghina dia. Nah itu sangat mempunyai muatan penolakan yang besar. Misalnya ya, kita berkata kepada anak kita, kamu ini kok goblok bener. Atau kita misalnya berkata, kamu tidak bisa apa-apa. Nah, itu kalau kita ucapkan sekali-sekali dalam kemarahan, saya kira anak bisa toleransi. Namun, kalau itu cukup sering kita katakan dan memang pedas, kasar, dan waktu kita ucapkan juga kita ucapkannya dengan penuh kemarahan, si anak tidak bisa tidak ya, akan merasa terhina. Dan terhina itu memang membuat dia merasa tertolak. Dia bukanlah anak dari orang tuanya. Gitu. Iya. Memang bisa dimengerti perasaan-perasaan seperti itu. Bahwa kita pernah jadi anak, juga kita pernah merasa tidak senang dengan orang tua. Tapi yang kita lihat kecenderungan akhir-akhir ini adalah ekspresi dari ketidakpuasan anak ini terhadap orang tuanya. Jadi pemberontakan itu dilakukan secara terang-terangan sekali dengan melawan secara fisik terhadap orang tuanya, bahkan membunuh. Nah itu bagaimana Bapak bisa terjadi? Kita itu biasanya merasa dendam ya dendam, tapi tidak sampai melakukan seperti itu kan? Betul. Sudah tentu anak yang bisa mengambil tindakan yang sedrastis itu, anak ini memang sangat bermasalah. Jadi yang sudah pasti adalah hati nuraninya itu terjadi, sudah ada penyimpangan ya, tidak lagi wajar, tidak bertumbuh semestinya. Kenapa anak itu bisa sampai membenci orang tuanya seperti itu? Nah, kita tadi sudah membicarakan tentang penolakan ya Pak Gun. Yeah. Salah satu hal lain lagi adalah sewaktu disiplin diberikan, kekerasan diberikan tanpa cinta kasih yang cukup. Nah, disiplin dan cinta kasih dua unsur yang sangat dipentingkan dalam pertumbuhan anak. Cinta kasih yang diberikan tanpa disiplin
membuat si anak itu menjadi anak yang luar biasa egoisnya, kekanak-kanakan, mau menang sendiri dan mementingkan diri sendiri. Tidak dewasa, menganggap semua orang harus tunduk pada kehendaknya dan harus memenuhi keinginannya. Kebalikannya, disiplin yang diberikan tanpa cinta kasih membuat si anak itu menjadi anak yang memberontak, membenci orang tuanya. Karena apa? Karena disiplin itu hanya akan efektif untuk membentuk si anak kalau disertai dengan cinta kasih. Tanpa cinta kasih, disiplin menjadi tindakan yang kejam. Tindakan yang kejam. Nah, kita cenderung menerima kekerasan atau pukulan dari orang tua kalau kita sadar pula bahwa orang tua mengasihi kita. Dan kita bisa mengenang saat-saat di mana kita dilimpahkan oleh kasih sayang. Namun tatkala kita dipukul dengan begitu keras, terus kita sendiri tidak bisa mengingat kapan kita ini disayangi oleh orang tua kita. Nah, yang muncul bukannya rasa terima bahwa saya telah dipukul, tapi rasa benci luar biasa. Sebab pukulan itu sendiri tidak bisa tidak menyakitkan. Dan segala yang menyakitkan kita cenderung memancing reaksi marah. Tapi marah itu masih bisa dinetralisir kalau ada cinta kasih. Nah, yang kadang-kala terjadi adalah kita ini tidak berimbang dalam memberikan keduanya. Sering mendisiplin, kurang menunjukkan atau mendemonstrasikan cinta kasih kita kepada si anak. Nah, reaksi yang muncul dari si anak bukannya penerimaan, tapi kebencian. Ya, dan kebencian itu akan berkembang terus gitu Pak Pol ya. Betul. Kalau tidak ada limpahan cinta kasih tadi itu. Betul. Nah, itu biasanya Pak Pol terjadi dalam keluarga yang anaknya sedikit atau bisa banyak atau kedua-duanya bisa terjadi seperti itu. Bisa terjadi pada segala keluarga ya. Bisa yang anaknya banyak atau anaknya sedikit. Tetap merasa pokoknya yang merasa diperlakukan tidak adil itu Pak. Betul. Iya. Betul, dia merasa. Apakah pengaruh lingkungan itu juga cukup besar Pak Pol? Jadi misalnya melalui televisi, melalui lingkungan bermain mereka, persahabatan mereka maksud saya itu, apakah itu juga mempengaruhi tindakan-tindakan yang ekstrim seperti itu? Sangat mempengaruhi. Jadi misalkan si anak itu akhirnya terbiasa dengan kehidupan yang keras. Dia terbiasa menyakiti orang karena dia terbiasa disakiti. Nah, akhirnya gaya hidup yang keras itu menjadi bagian dari kehidupannya sendiri. Jadi bagi dia melakukan tindak kekerasan bukanlah hal yang luar biasa. Itu adalah hal yang lazim, menjadi biasa buat dia. Tapi yang kita amati ya, di dalam kasus yang baru-baru terjadi di Medan ini Pak Pol adalah anak itu setelah membunuh ya, kan dia merasa menyesal ya. Nah, dia juga cerita kepada pacarnya tentang itu dan menyerahkan diri pada pihak yang berwajib. Nah, bagaimana itu bisa berubah begitu cepat itu Pak Pol? Ini tafsirannya ya, karena memang kita tidak bisa tidak tahu beritanya secara langsung. Tapi anak-anak atau kita sebagai manusia dalam kebencian yang tinggi mampu untuk melakukan hal-hal yang di luar batas kemanusiaan. Jadi kita bisa begitu marahnya sehingga ya memang rela menghabiskan nyawa orang lain. Itu memang berkaitan sekali dengan kebenciannya itu. Tapi pengaruh luar saya kira itu juga penting ya Pak Gun. Kalau misalkan kita memang benci kepada seseorang atau siapa ya, tapi misalkan kita memang mendapatkan pengaruh yang positif ya dari firman Tuhan, kita tahu kita diminta untuk menghormati orang tua. Nah, tidak bisa tidak, roh Tuhan dalam hidup kita akan mengendalikan tindakan kita atau rencana kita. Keinginan mungkin ada, ya, untuk membalas dan sebagainya. Tapi akhirnya roh Tuhan lebih berkuasa untuk mencegah kita melakukan hal-hal seperti itu. Jadi, dalam kasus tersebut ya, yang saya bisa simpulkan adalah anak itu memang tidak lagi dikuasai oleh hati nuraninya pada saat dia gelap mata itu. Sebab peristiwanya luar biasa ya, bukan saja secara spontan dia membunuh, tapi berencana. Iya, satu persatu dihabiskan.
Jadi kalau kita itu lagi-lagi kita tidak terlalu tahu detailnya, tetapi kita tahu bahwa kalaupun itu dikatakan berencana, pemicunya itu hanya sederhana sebenarnya Pak Pol. Dia dipaksa untuk melakukan membersihkan rumah gitu aja, lalu marah, lalu menghabisi keluarganya. Yang saya lihat adalah itu kebencian yang sudah bertimbun-timbun. Dugaan saya juga seperti itu. Iya. Dan itu kan hanya pemicu aja bahwa dia marah terhadap ibunya lalu membunuh. Tapi tadi yang saya kurang mengerti itu bagaimana perasaan seseorang itu bisa berubah drastis seperti itu, dari benci yang mendalam lalu tiba-tiba dia bisa menyesal dan menyadari kesalahannya, bahkan menyerahkan diri kepada yang berwajib. Seolah-olah kan tidak konsisten itu ya. Iya, iya. Bagaimanapun dalam diri si anak, meskipun ada kebencian, tapi juga ada perasaan sayangnya. Kalau tidak bisa dikatakan sayang, sekurang-kurangnya ada perasaan inilah orang tua saya, inilah kakak saya, ini adalah orang-orang yang tidur dengan saya setiap hari, yang merawat saya. Jadi bagaimanapun waktu akhirnya dia tenang kembali dan kesadarannya mulai timbul, ya dia menyadari bahwa dia kehilangan mereka ini. Dan kemungkinan sekali rasa kehilangan yang besar itulah yang membuat dia merasa menyesal. Dulu saya bekerja untuk membantu anak-anak yang teraniaya ya. Saya jadi memang mengunjungi dan juga memantau anak-anak yang dianiaya oleh orang tuanya. Nah, yang menarik adalah setiap kali kami ini datang mengunjungi anak yang dianiaya oleh orang tuanya dan menanyakan, maukah engkau kami pindahkan ke rumah asuh? Saya masih ingat cukup banyak anak yang tidak mau dipisahkan dari orang tuanya. Meskipun orang tuanya itu sudah menganiayanya. Nah, ini kan cukup menarik. Kenapa dia tidak mau membebaskan diri dari orang tuanya yang telah menganiaya dia? Nah, saya kira karena memang adanya ikatan batiniah itu antara orang tua dan anak. Sejelek apapun si anak tetap tahu bahwa ini adalah orang tuanya. Dan tidak jarang anak itu merasa bersalah sewaktu orang tuanya itu akhirnya harus kami bawa ke pengadilan. Ini saya ceritakan bukan konteks di Indonesia tapi di Amerika Serikat ya. Jadi anak-anak ini akhirnya marah kepada kami gitu. Ini cukup sering terjadi. Marah karena mereka menyalahkan kamilah yang menyebabkan orang tua mereka itu harus dibawa ke pengadilan. Jadi harus menderita karena ulah mereka. Nah, mereka tidak bisa melihat bahwa sebetulnya orang tua mereka sendirilah yang menjadi penyebab semua ini. Karena tindakan mereka yang menganiaya anak-anak ini. Jadi sekali lagi ikatan batinnya antara anak dan orang tua biasanya tetap ada. Jadi saya menduga dalam kasus tersebut yang di Medan, si anak itu akhirnya ya menyadari kehilangannya. Ya. Setelah melihat akibatnya itu mungkin Bapak ya, yang nampak jelas di muka matanya, mungkin dia sendiri tidak menyadari pada waktu melakukan bahwa akibatnya sampai fatal seperti itu. Ya. Betul. Ya. Nah, Pak Paul, langkah-langkah apa yang bisa sebenarnya kita lakukan itu sedini mungkin, ya, supaya ya paling tidak itu mengurangi hal-hal yang seperti ini. Ada beberapa pedoman yang bisa kita ingat ya Pak Gun sebagai orang tua. Pertama adalah sewaktu kita ingin menghukum anak, kita mesti mengecek apakah kita telah memberikan peringatan kepada si anak itu. Jadi prinsipnya adalah kecuali dalam kasus yang mendadak dan luar biasa sekali ya. Pada umumnya kita nggak mendisiplin anak dengan pukulan kalau kita belum memberikan dia peringatan. Jadi kita mesti memberitahu dia, kalau engkau terus begini, misalkan kita minta dia mandi, dia tetap tidak mau mandi, nonton televisi terus. Nah, setelah kita berikan peringatan, kalau kamu tidak mau mandi, nanti saya pukul kamu. Tetap dia tidak mau mandi, nah baru kita pukul. Jadi berikan peringatan terlebih dahulu. Kalau belum, ya jangan. Yang kedua adalah perhatikan bagaimana kita memukul anak itu. Jadi tidak diperkenankan memukul anak misalnya dengan sekuat tenaga kita, semau kita. Dan tidak diperkenankan memukul anak di mana saja, yaitu di mukanya, di kepalanya, atau dengan apa saja, dengan rotan, dengan kayu, dengan ban, tidak. Jadi kalau mau pukul anak, pukullah pantatnya.
Karena itu bagian yang memang tidak terlalu melukai si anak. Memang menimbulkan rasa sakit, tapi tidak melukai si anak. Itu dua prinsip yang harus kita ingat waktu kita mendisiplin si anak. Yang lainnya lagi adalah, setiap kali kita mendisiplin anak, kita harus tanyakan diri kita. Apakah si anak ini mengerti kenapa dia itu dipukul? Nah, jadi ini menuntut kita untuk memberikan waktu setelah kita pukul anak itu ya, untuk berbincang-bincang dengan kita. Kita hampiri dia lagi, kita jelaskan kenapa tadi kita marah. Apa yang kita inginkan dari dia. Tindakan perubahan apa yang kita juga ingin lihat pada dirinya. Nah, itu juga kita harus lakukan. Dan yang terakhir adalah, kita selalu harus mengecek, sudahkah anak itu tahu bahwa dia dicintai oleh kita? Cukupkah pengekspresian kasih kita kepadanya? Sebab jangan sampai si anak merasakan bahwa kita itu hanyalah datang untuk memukulnya, mendisiplinnya, tanpa anak itu menyadari bahwa kita mengasihinya. Jadi 4 pedoman itu harus kita pegang. Jadi kalau anak yang sedang didisiplin itu ya Pak Pol, kalau waktu didisiplinkan, misalnya dipukul itu ya, setelah itu perlu kita komunikasikan ya, maksud orang tua mendisiplinkan anak. Betul sekali. Tanpa ada pendekatan seperti itu, kita itu sebetulnya membuat jurang antara kita dengan dia. Sewaktu kita memukul, itu sebetulnya jurang. Waktu kita dipukul oleh orang tua kita merasa jauh darinya. Nah, sewaktu orang tua datang kembali kepada kita, bicara dengan kita dengan baik-baik, jurang itu tiba-tiba dirapatkan kembali. Begitu. Sehingga pukulan itu jauh lebih efektif. Sebab lain kali si anak akan jauh lebih sungkan untuk mengulang perbuatan yang sama. Dan mungkin lebih bijaksana kalau orang tua itu setelah memukul juga menyatakan maaf ya, kalau dia melakukan itu ya. Betul. Kalau dia memang rasa dia melewati batas dan dia perlu minta maaf, iya, silakan minta maaf. Di situ peran orang tua itu sangat besar sekali Bapak di dalam pembentukan jiwa anak ini ya. Sangat besar Pak Gun, betul. Yang menjadi tanggung jawab kita yang dikaruniai oleh Tuhan, anak maupun anak-anak. Betul. Saya masih ingat ada satu judul buku yang bagus sekali ya, membentuk anak tanpa menghancurkan jiwanya. Penting sekali memang. Iya. Baiklah, Pak Paul, saya terima kasih sekali bisa berbincang-bincang pada malam hari ini. Dan saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi telah kami persembahkan ke hadapan Anda sebuah perbincangan ya tentang pemberontakan anak terhadap orang tuanya bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Dan kalau Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK dengan alamat Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Sampai jumpa pada acara Telaga